Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada pagi ini Allah masih menakdirkan kita dan memberikan kita nikmat dan rahmatnya. Bentuk nikmat yang kita terima adalah kesehatan, kekuatan dan kemampuan. Bentuk rahmat yang kita terima adalah dimudahkannya kita melangkahkan kaki untuk melakukan suatu amalan yang baik, dan pagi ini kita telah memulainya kebaikan itu dengan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita dan memberikan kita nikmat dan rahmat selamanya, dan kita mampu menggunakan dan memanfaatkan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pelajaran kita sebelumnya, yaitu pertemuan yang kemarin, pekan yang lalu, dinyatakan bahwa pintu ijtihad itu tetap terbuka selamanya. Maksudnya bahwa apa yang telah ditarjihkan oleh Muhammadiyah, yang telah ditetapkan oleh Muhammadiyah dalam persoalan-persoalan hukum, dalam persoalan-persoalan yang menyangkut ketentuan ibadah, itu bukan sesuatu yang sudah menjadi barang mati. Artinya menjadi barang mati itu sudah tidak bisa dirubah lagi. Tetapi bagi Muhammadiyah, tarjih itu, ketentuan itu masih bisa dirubah. Merubahnya tarjih itu di dalam musyawarah tarjih, sehingga jangan sampai beranggapan bahwa buku himpunan tarjih Muhammadiyah atau HPT itu merupakan buku suci, buku yang sudah tidak bisa dirubah lagi. Itu yang dimaksud oleh Muhammadiyah, bahwa pintu ijtihad itu masih terbuka selamanya. Hadirin jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berikutnya adalah di dalam memahami agama,
kita ditunjukkan bahwa ajaran agama itu menyangkut 4 aspek, 4 perkara pokok. Pertama adalah masalah akidah. Yang kedua masalah ibadah. Ketiga masalah akhlak. Dan keempat masalah muamalah, atau yang sering kita sebut dengan muamalah duniawiyah. Jadi ajaran Islam itu unsur-unsurnya ada akidah, ada ibadah, ada akhlak, ada muamalah duniawiyah itu. Beberapa pertemuan yang lalu kita sudah sedikit membahasnya mengenai akidah itu. Namun kali ini merupakan penyempurnaan atau penambahan dari pembahasan tersebut. Apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah, baik itu di dalam dakwahnya maupun dalam gerakan-gerakan yang dilakukannya, itu tidak terlepas dari 4 aspek tersebut. Yaitu yang pertama adalah menegakkan akidah. Menegakkan akidah. Akidah itu kenapa harus ditegakkan, tidak dilakukan? Seperti dalam sholat. Sholat itu kenapa dalam Al-Quran sering disebut aqimus sholat, bukan ya'malunas sholat, melakukan sholat, tapi mengambil kata aqimus sholat, tegak. Artinya bahwa sholat itu tidak hanya dilakukan, tetapi karena sholat itu dan termasuk ibadah-ibadah yang lain itu mengandung nilai, mengandung rahasia yang menyangkut dalam kehidupan umat manusia, dalam kehidupan pribadi, maka sholat itu harus terwujud dalam perilakunya. Itu yang dimaksud dengan tegak itu. Akidah juga begitu. Akidah itu harus ditegakkan dalam setiap pribadi. Nah, dalam menegakkan akidah itu ada prinsip, ya. Yang pertama yaitu akidah rububiyah, akidah uluhiyah, dan akidah mulkiyah. Jadi akidah itu kan keyakinan, ya. Menegakkan akidah berarti menegakkan keyakinan. Menegakkan keyakinan itu berarti keyakinan itu harus terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja itu? Yaitu akidah rububiyah. Yang dimaksud dengan akidah rububiyah itu adalah keyakinan terhadap Allah, bahwa Allah itu zat atau Tuhan yang mengatur, ya, termasuk menciptakan dan mengatur. Jadi dalam keyakinan kita, kehidupan ini itu harus ada keyakinan terhadap Allah sebagai zat yang menciptakan dan yang mengatur. Yang menciptakan alam ini, yang menciptakan makhluk ini, dan juga yang mengatur alam dan mengatur makhluk-makhluknya, termasuk yang memberikan kecukupan terhadap kebutuhan setiap makhluk itu.
yang kemarin kita singgung dengan an-nikmat dan ar-rahmah itu. Bentuknya seperti apa? Kita meyakini Allah sebagai sang pengatur itu, sang pencipta itu. Bentuknya bahwa dalam setiap kehidupan yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi, permasalahan yang muncul yang kita hadapi, itu tidak ada sandaran lain keyakinan kita kecuali semua ini dari Allah. Artinya apa? Tidak ada pihak lain atau tidak ada makhluk lain yang gara-gara makhluk itulah yang menjadikan kehidupan saya seperti ini, kehidupan saya seperti itu. Dalam masyarakat kita sering ada keyakinan-keyakinan terhadap beberapa makhluk tertentu yang diyakini berhubungan dengan persoalan kehidupannya, kehidupan manusia. Misalnya makhluk tertentu atau suasana tertentu, keadaan tertentu bisa mempengaruhi kesialan, menjadikan hidup yang sial, menjadikan hidup yang beruntung, yang disandarkan pada makhluk, binatang tertentu, suasana tertentu. Nah, keyakinan-keyakinan semacam ini akan merusak akidah rububiyah itu. Artinya akan merusak, berarti keyakinan itu tidak tertegak dalam diri kita, karena keyakinan itu belum terwujud. Nah, akidah rububiyah ini menunjukkan kepada kita bahwa pentingnya sandaran kita itu kepada Allah, bukan kepada yang lain. Semua yang terjadi pada diri kita itu karena izin Allah. Semua yang terjadi pada diri kita, apakah itu suasana yang menyenangkan, suasana yang menyedihkan, itu semua datang dari Allah. Dan setiap pemberian Allah kepada manusia itu sesuatu yang baik bagi manusia. Inilah yang kemudian kita sebut bahwa apa yang kita hadapi, apa yang kita terima dari Allah ini merupakan ujian itu. Apa yang diberikan Allah kepada manusia itu sesuatu hal yang terbaik bagi manusia itu. Kalau kebetulan itu sesuatu yang tidak menyenangkan, ya kita terima, itu menjadi ujian. Kalau sesuatu yang diberikan Allah itu kebetulan yang menyenangkan, itu juga harus kita terima karena itu merupakan ujian dari Allah. Itu akidah rububiyah. Prinsip yang kedua itu harus bisa tegaknya itu adalah akidah uluhiyah. Akidah uluhiyah itu artinya bahwa ada keyakinan dalam diri kita bahwa Allah itu zat yang wajib kita taati, yang wajib kita ibadahi. Beberapa ayat Al-Quran dinyatakan Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Manusia di dalam ayat itu diberikan petunjuk bahwa manusia itu harus beribadah, manusia itu harus mentaati terhadap sesuatu, dan sesuatu yang ditaati dan diibadahi itu adalah Allah semata. Nah, akidah uluhiyah ini menunjukkan bahwa pentingnya kita itu bersandar, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Setiap permohonan kita dan permintaan kita itu harus kita sampaikan kepada Allah
dan cara kita menyampaikan kepada Allah itu secara langsung. Tidak ada makhluk lain yang menjadi wasilah kita kecuali dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu benda mati ataukah itu benda hidup? Apakah itu benda hidup yang berakal ataukah benda hidup yang tidak berakal? Tidak bisa kita jadikan sebagai wasilah untuk memohon kepada Allah. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Allah dekat kepada kita, maka kita ketika berdoa jangan sampai kita menggunakan wasilah-wasilah yang tidak dibenarkan menurut Islam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengapa akidah uluhiyah ini adalah sesuatu yang sangat urgent, yang sangat dibutuhkan oleh manusia? Karena akidah uluhiyah ini adalah bentuk hubungan langsung kita kepada Allah, bentuk komunikasi kita kepada Allah, dan itulah yang diharapkan oleh Allah dalam penciptaan manusia, bahwa Allah dalam menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna, dan Allah ingin menjaga bahwa kesempurnaan penciptaan manusia itu terjaga sampai manusia itu menghadap kepadanya. Oleh karena itu Allah menurunkan tuntunan dan tata cara dalam kehidupan itu, namanya agama. Oleh karena itu maka sandaran-sandaran kita kepada Allah, baik itu yang akidah rububiyah dan akidah uluhiyah, tidak boleh lepas dari adanya kekuasaan Allah semata itu. Dan yang ketiga adalah akidah mulkiyah. Akidah mulkiyah itu adalah adanya keyakinan dalam diri kita bahwa Allah menjadi sang pemilik, pemilik terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Kalau Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, maka berarti kita juga harus punya keyakinan bahwa apa yang diciptakan oleh Allah itu adalah dimiliki oleh Allah. Maksud dimiliki oleh Allah itu adalah dalam kekuasaan Allah, dalam genggaman Allah. Misalnya dengan kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita ini akan kembali kepada Allah. Akidah mulkiyah ini sangat penting untuk selalu kita perbarui, kita perbaiki, agar supaya manusia itu tidak terjebak pada hal-hal yang bersifat duniawi. Duniawi itu memang segala sesuatu yang kadang-kadang menjadi penghias hidup kita, kadang-kadang akan menjadi perasaan kita menjadi senang, hidup kita menjadi bangga dan sebagainya itu. Tetapi kadang-kadang duniawi ini juga menjebak kepada kita. Karena itu ketika kita berhadapan dengan duniawi, maka akidah mulkiyah itu harus kita kuatkan. Apapun yang kita miliki, semua milik Allah. Apapun yang ada di dunia ini semua milik Allah. Kadang-kadang Allah mengambilnya dalam waktu yang singkat, kadang-kadang Allah mengambilnya dalam waktu yang panjang atau yang lama. Itu adalah urusan Allah. Nah, tiga prinsip ini harus tegak, harus terwujud dalam kehidupan kita. Yakin bahwa Allah yang menciptakan dan Allah yang mengatur semua ciptaannya. Yakin bahwa Allah itu zat yang harus kita taati, yang harus kita ibadahi.
dan yakin bahwa Allah itu adalah menjadi pemilik segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Nah, dengan adanya prinsip tiga hal itu maka akan melahirkan sikap loyalitas. Loyalitas itu adalah ketaatan yang tanpa batas kepada Allah itu. Loyalitas kepada Allah yang tanpa batas itu, kita juga di dalam Islam diajarkan bahwa karena Islam itu merupakan rahmatan lil alamin yang akan terwujud dalam setiap kehidupan kita itu, maka walaupun kita itu memunculkan sikap loyal kepada Allah, taat kepada Allah yang disebut dengan al-wala itu, maka kita tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip dakwah dan prinsip-prinsip tasammuk. Di antara dakwah yang pernah kita bahas itu, di antara prinsip dakwah itu persoalan dakwah atau kita menyampaikan kebenaran kepada orang lain, kebaikan kepada orang lain. Orang itu bisa menerima atau tidak bisa menerima itu sangat bergantung pada hidayah dari Allah. Karena itu maka kebenaran yang kita miliki, kita tidak boleh memaksakan kebenaran itu kepada orang lain. Tetapi kita juga tidak boleh meninggalkan dakwah. Tetap kita menyampaikan, tetap kita mengingatkan, tetapi bagaimana sikap mereka dalam menerima peringatan itu, sikap mereka dalam menerima dakwah itu bukan urusan kita, tapi itu adalah urusan Allah Subhanahu, urusan dia sendiri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan yang singkat pagi ini bisa membuka wawasan kita terhadap pemahaman mengenai akidah itu, dan insya Allah akan kita lanjut pada kesempatan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.